Pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Siak, ada sebuah kerajaan yang bernama Gasib. Kerajaan ini sangat terkenal karena memiliki seorang panglima yang gagah, perkasa, dan disegani. Panglima Gimpam namanya. Selama dia menjadi panglima kerajaan Gasib, tak satu pun kerajaan lain yang bisa menaklukkannya. Selain itu, kerajaan Gasib juga memiliki seorang putri yang kecantikannya sudah tersebar sampai ke berbagai negeri. Putri Kacamayang namanya. Walaupun begitu, tak ada seorang raja pun yang berani meminangnya. Mereka merasa segan meminang sang putri karena Raja Gasib terkenal memiliki panglima Gimpam yang gagah berani itu. Pada suatu hari, Raja Aceh memberanikan dirinya untuk meminang Putri Kacamayang. Dia pun mengutus dua orang panglimanya untuk menyampaikan maksud pinangannya kepada Raja Gasib. Setibanya di hadapan Raja Gasib, kedua panglima itu lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka. Putri Kacamayang dan kedua orang tuanya berbincang-bincang di istana kerajaan. Wahai anakku, tidakkah engkau ingin menerima salah satu pinangan dari raja-raja negeri tetangga tersebut? Benar anakku, kurasa sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk mulai membina rumah tangga. Aku tak sabar ingin segera meminang cucu dari putri semata wayangku. Ibu, ayah, maafkan jika Ananda lancang. Namun, hati Ananda masih menyimpan harapan untuk menganyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bukan untuk menikah terlebih dahulu. Ananda ingin membuat kerajaan kita maju. Baiklah Ananda, jika memang itu keputusanmu, ibu dan ayah akan mendukung dengan sepenuh hati. Sementara itu, di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Raja Aceh yang dikenal angkuh dan pemarah, sedang terjadi cekcok karena kedua istrinya terus berebut mencuri perhatiannya. Kakanda, seminggu yang lalu saat aku melancong ke Batavia, aku melihat sebuah toko yang menawarkan berlian dengan harga murah, kira-kira hanya 200 juta rupiah. Bolehkah aku membelinya sebagai tambahan perhiasanku? Kakanda, sepertinya aku membutuhkan sebuah mobil baru untukku pribadi, bukannya malah berbagi dengan si nenek tua itu. Apa? Nenek tua? Seenaknya kau mengatai aku seperti itu. Hentikan. Kepalaku sudah cukup pusing untuk mengatasi semua masalah di negeri ini. Janganlah kalian berdua menambah sakit kepalaku. Sekali lagi aku melihat kalian bertengkar, aku tak segan mengusir kalian berdua dari istana ini. Maafkan kami, Kakanda. Maafkan kami, Kakanda. Panglima, Panglima. Ampun Baginda, apa gerangan Baginda memanggil kami? Aku menginginkan Putri Kacamayang dari kerajaan Gasib untuk menjadi istriku yang ketiga. Tolong sampaikan pinanganku ke kerajaan Gasib. Apakah Baginda yakin dengan keputusan tersebut? Iya, Panglima. Aku yakin 100% dengan keputusanku. Pergilah kalian ke kerajaan Gasib sekarang juga. Baik Baginda, kami akan ke sana sekarang juga. Kedua panglima Aceh tiba di kerajaan Gasib. Baginda, Siapa kalian? Apa gerangan kalian datang kemari? ampun Baginda, kami panglima dari kerajaan Aceh. Kami berdua datang kemari diutus oleh Raja Aceh. Kami ingin bertemu Baginda Raja Gasib. Kenapa dia mengutus kalian kemari? Raja kami ingin meminang putri Baginda, Putri Kacamayang. Maaf Panglima, kami belum bisa menerima pinangan dari raja kalian. Putriku belum siap untuk menikah. Sampaikan permohonan maaf dari kami untuk raja kalian. Baiklah Baginda, kami akan kembali ke Aceh untuk menyampaikan jawaban Baginda. Selamat datang, Panglimaku. Bagaimana kabar pinanganku?
Mohon maaf Baginda, Kerajaan Gasib menolak pinangan Baginda. Apa? Ada apa bagi Kakanda? Apa sebab dikau murka? Iya Kakanda, apakah nenek tua ini memancing emosimu lagi? Apa katamu, dasar perempuan tak tahu diri? Tidak mungkin Raja Gasib menolak pinanganku. Namun begitulah kenyataannya Baginda. Kurang ajar kau Gasib. Aku tak akan tinggal diam. Akan kubalas perbuatanmu. Karena telah mengenal sifat pendendam Raja Aceh, maka Raja Gasib segera menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi serangan kerajaan Aceh. Panglima Gimpam, kemarilah. Baik Baginda, apa gerangan Baginda memanggil hamba? Aku ingin kau menyiapkan pasukan perang kerajaan kita. Baiklah Baginda, namun jika boleh hamba tahu, kenapa Baginda menyuruh hamba menyiapkan pasukan perang? Aku takut jika sewaktu-waktu Raja Aceh menyerang kerajaan kita, karena aku menolak pinangannya terhadap putriku. Kini, kau kuperintahkan untuk memimpin pasukan di Kuala Gasib. Baiklah Baginda, hamba akan segera melaksanakan perintah Baginda. Ternyata, Raja Aceh beserta pasukannya telah mengetahui persiapan kerajaan Gasib. Dan mereka telah mengetahui bahwa Kuala Gasib yang merupakan jalur utama menuju negeri itu dipimpin oleh Panglima Gimpam yang gagah berani. Hahaha. Ternyata kerajaan Gasib telah menyiapkan pasukannya untuk melawan kita. Tak akan kubiarkan mereka menang. Maaf Baginda, ternyata Kuala Gasib telah dijaga oleh Panglima Gimpam. Apa? Jadi lewat jalan mana kita bisa menuju ke kerajaan? Lebih baik kita bertanya pada penduduk Kerajaan Gasib, Baginda. Ya, Panglima. Kau benar. Ayo kita segera menyiapkan pasukan dan langsung pergi ke kerajaan Gasib. Sepertinya itu penduduk Kerajaan Gasib, Baginda. Ya, benar. Mari kita segera ke sana. Hai anak muda, apakah benar kau penduduk negeri Gasib? Benar, Tuan. Siapakah gerangan tuan-tuan ini? Dan hendaknya Kami dari Kerajaan Aceh hendak menuju ke negeri kalian. Tolong tunjukkan kami jalan darat menuju Kerajaan Gasib. hamba tidak tahu, Tuan. Benarkah itu? Bagaimana dengan ini? Baiklah, Tuan. Ke arah sana. Akhirnya Raja Aceh beserta pasukannya sampai di kerajaan Gasib tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Ia langsung menghancurkan seisi negeri tersebut. Hahaha. Akhirnya kita sampai di sini tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Semua pasukanku, ayo serang. Baginda, pasukan kerajaan Aceh telah memporak-porandakan negeri kita. Kini mereka menyerang halaman istana. Benarkah itu? Ya benar, Baginda. Putri Kacang Mayang disekap oleh Panglima Aceh dan Ratu Gasib dibunuh. Ayah, tolong aku. Diam kau. Putriku. Putriku, istriku. Panglima Gimpam datang dari Kuala Gasib dan terkejut melihat seisi istana porak-poranda dan melihat Ratu Gasib yang bersimbah darah. Hah? Apa-apaan ini? Mengapa kerajaan bisa jadi porak-poranda? Kenapa Ratu Gasib meninggal dunia? Ini akibat pasukan kerajaan Aceh, wahai bunuh Baginda Ratu. Apa? Kurang ajar sekali Raja Aceh itu. Akan kubalas kekalahan ini. Aku harus bisa membawa Putri Kacang Mayang kembali ke sini. Benar, Panglima. Sebaiknya Panglima secepatnya menuju ke sana agar kondisinya tidak semakin parah. Baiklah,
Aku akan segera ke sana. Tolong jaga kerajaan ini selama aku pergi. Saat tiba di gerbang kerajaan Aceh, Panglima Gimpam disambut oleh kedua Panglima Aceh. Mereka menghadang Panglima Gimpam dan menantang Panglima Gimpam berkelahi. Jika Panglima Gimpam menang, maka ia boleh menjemput Putri Kacamayang. Namun, jika ia kalah, maka ia harus kembali ke kerajaan Gasib dengan tangan kosong. Dan Putri Kacamayang harus tinggal di kerajaan Aceh untuk selamanya. Akhirnya sampai juga aku di sini. Haha, ternyata kau telah sampai, Gimpam. Ya, aku kesini untuk membalaskan dendamku atas meninggalnya Yang Mulia Ratu Gasib. Aku ingin membawa pulang Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasib. Haha, baiklah. Kau bisa membawa pulang Putri Kacamayang, asalkan kau berani bertarung dengan kami berdua. Taruhannya Putri Kacamayang. Jika kau menang, kau bisa membawanya kembali. Namun jika kau kalah, dia harus tinggal di sini selamanya. Baiklah, aku sanggupi tantangan kalian. Apapun akan kulakukan demi Putri Kacamayang. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Siapa yang memenangkan pertarungan ini? Kuakui kesaktianmu, Gimpam. Panglima, bawa Putri Kacamayang kemari. Panglima, apakah kau datang untuk menjemputku? Ya, Putri. Aku datang untuk menjemputmu. Haha, kembalilah kalian ke kerajaan Gasib. Aku terpaksa merelakan kau, Kacamayang. Jika sewaktu-waktu kau berubah pikiran, kembalilah kemari. Hahaha. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan Putri Kacamayang kembali ke sini. Putri, ayo kita pulang. Putri Kacamayang dan Panglima Gimpam meninggalkan kerajaan Aceh. Di tengah perjalanan, ternyata penyakit Putri Kacamayang kambuh. Nafasnya terasa sangat sesak. Saat itu juga, angin sedang bertiup dengan kencangnya. Putri Kacamayang pun meminta Panglima Gimpam untuk beristirahat sejenak. Panglima, angin ini sangat kencang. Aku tidak bisa bernafas lagi. Bisakah kita berhenti sejenak? Baiklah, Putri. Kita istirahat. Terima kasih, Panglima. Aku rasa umurku tak lama lagi. Sampaikan permohonan maaf kepada ayah. Putri, bertahanlah. Tak lama lagi kita akan tiba di kerajaan Gasib. Maafkan aku, Panglima. Terima kasih. Kau mau menemani aku sampai akhir hayatku. Putri! Akhirnya, Panglima Gimpam membawa jasad Putri Kacamayang yang telah meninggal. Sesampainya di kerajaan Gasib, jasad Putri Kacamayang disambut dengan kepiluan dari seisi penghuni istana. Baginda, hamba datang membawa jenazah Putri Kacamayang. Ia meninggal di tengah perjalanan kembali ke sini. Benarkah? Tak mungkin. Tak mungkin putriku telah meninggal dunia. Maafkan hamba, Baginda. Namun itulah kenyataannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini takdir, Baginda.
Baiklah, kita harus segera memakamkannya. Sekarang juga. Setelah Putri Kacamayang dimakamkan, Raja Gasip dilanda depresi berat karena kehilangan putri semata wayangnya. Ia pun memutuskan untuk menyepi ke Gunung Ledang. Panglima, marilah sebentar. Baik, Baginda. Serahkan mahkota kerajaan Gasip pada kau berhak menggantikanku sebagai pemimpin kerajaan ini. Akhirnya, Panglima Gimpang menggantikan posisi Raja Gasip. Namun, karena kesetiaannya kepada sang raja, ia pun ikut meninggalkan kerajaan itu dan membuka perkampungan baru yang diberi nama Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Storytales ingin memperkenalkan anggota kami masing-masing. Dimulai dari saya Gustamo Ibu Rahman dari Pendidikan Fisika B 2020 sebagai narator. Saya Abdullah Zaki dari Prodi Ilmu Komputer angkatan tahun 2020 sebagai Raja Aceh. Jelas Ramdan dari 2020 sebagai Ratu Aceh 1. Saya Imanisa Inar Putri dari Pendidikan Kimia 2020 sebagai Ratu Aceh 2. Saya Muhammad Azizah dari Kimia A 2020 sebagai Panglima Aceh. Saya Diana Safitri dari Pendidikan Kimia B tahun 2020. Saya Garitha Zahira Sofa dari Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2020 sebagai Panglima Gimpang. Halo, saya Anjani dari Matematika 2019 sebagai Ratu Gasip. Saya Muhammad Ardi Budiawan dari Pendidikan Fisika A tahun 2020 sebagai Raja Gasip. Halo semuanya, saya Anissa Ramadhania Susila dari Pendidikan Fisika A. Saya sebagai Putri Kacamayang.